Hai YouTubers! Di dunia sekarang ini potensi kegagalan bendungan besar bisa menjadi bencana besar yang terburuk dari peristiwa ini adalah bisa menyebabkan kehancuran, hilangnya nyawa dan kesulitan bagi mereka yang terkena dampaknya. Dari banjir hingga tanah longsor, konsekuensi dari jebolnya bendungan besar bisa sangat menghancurkan. Di video kali ini kita akan melihat beberapa tragedi terburuk dalam sejarah gagalnya bendungan besar. Bendungan Myanmar. Tahun 2018 lalu terjadi sebuah bencana yang cukup besar di wilayah Myanmar setelah sebuah bendungan bocor dan mengakibatkan 85 desa di wilayah tersebut tergenang banjir. Dalam banjir ini air langsung meluap membanjiri jalan-jalan utama dan hal tersebut menyebabkan sebanyak 63.000 warga harus meninggalkan rumah mereka. Jebol atau runtuhnya bendungan hidroelektrik tersebut bahkan menewaskan 27 orang dan memporak-porandakan tempat tinggal warga. Mengetahui akan hal tersebut, beberapa petugas mulai dari petugas pemadam kebakaran, tentara hingga pejabat telah melancarkan upaya penyelamatan. Dalam hal ini, wakil administrator di wilayah tersebut mengatakan bahwa air sudah surut, namun 2 orang dinyatakan hilang dan dikhawatirkan telah hanyut terbawa arus banjir. Menurut beberapa surat kabar, akibat jebolnya bendungan tersebut, sebanyak 85 desa telah tergenang air banjir, merendam satu bagian jalan raya dan membuat lebih 63.000 orang harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Akibat banjir tersebut, lalu lintas antar kota utama Myanmar seperti Yangon dan Mandalay beserta ibu kota Naypyidaw terganggu akibat rusaknya jembatan di jalan raya yang menghubungkan kota-kota di wilayah tersebut. Bendungan Phayon. Bendungan di Gadal Phayon yang terletak di lembah sungai Phayon bagian pegunungan Alpen merupakan bendungan yang dibangun di ketinggian pegunungan dengan cara membendung aliran sungai Phayon di kaki gunung Montetok dan tercatat sebagai bendungan tertinggi di dunia kala itu dengan ketinggian bangunan bendungan utama 262 meter. Dirancang oleh Carlos Semenza dan pembangunannya dikerjakan selama 3 tahun, tahun 1957 sampai 1960 oleh perusahaan swasta Società Adriatica dell'Elettricità untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik dan industri-industri di Italia Utara dan Italia Timur Laut yang porak-poranda pasca Perang Dunia Kedua. Tahun 1962, Bendungan Phayon dinasionalisasi dan pengelolaannya diambil alih pemerintah Italia. Bendungan Phayon dibangun 875 kaki di atas sungai Piave dan lebar 75 kaki. Bendungan yang terletak 10 mil timur laut Belluno ini merupakan waduk yang sangat besar. Lebih dari 300.000 kubik air ditampung dalam bendungan tersebut. Meski kokoh, megah, dibangun dengan anggaran sangat besar dan dikerjakan oleh para insinyur terbaik di negeri Italia, ketika itu Bendungan Phayon dibangun di lokasi yang salah. Kontur tanah di kawasan lembah Montetok itu dikenal tidak stabil. Para warga setempat sudah memperingatkannya tetapi tidak diindahkan. Ketika pembangunan selesai tahun 1960 dan area bendungan mulai dilakukan pengisian air setahun berikutnya hingga ketinggian 180 meter, sejumlah bukit kecil di area bendungan di kaki gunung Montetok mulai mengalami pergeseran 3,5 cm per hari. Tetapi para insinyur tak begitu menghiraukannya dan menilainya masih dalam batas kewajaran. Pada November 1961, lereng Gunung Montetok longsor membawa material tanah sebanyak 700.000 meter kubik ke area waduk. Kejadian ini diatasi hanya dengan menurunkan level air waduk sebesar 25% untuk mencoba menstabilkan sebagian lereng gunung yang belum longsor. Sebuah terowongan memotong dibangun untuk menyelamatkan Bendungan Phayon. Langkah ini berhasil memperlambat tingkat pergeseran tanah. Dirasa cara itu berhasil, pada musim panas tahun 1962, level air waduk kembali dinaikkan ke ketinggian semua 180 meter. Terjadi pergeseran tanah tapi dalam tingkat rendah. Pada tahun 1963, ketinggian air waduk kembali dinaikkan ke level 230 meter, lalu ke 245 meter di bulan Agustus 1963, dan kembali memicu pergeseran tanah 3,5 cm per hari. Ketinggian air waduk kembali diturunkan ke level 235 cm, tetapi langkah ini sudah terlambat. Kecepatan pergeseran tanah terus meningkat dan memasuki awal Oktober pergeseran tanah mencapai 20 cm per hari. Pada 9 Oktober 1963, sekiranya pukul 22.39, sebagian gunung Montetok runtuh meluncurkan 270 juta meter kubik material tanah gunung ke waduk dengan kecepatan 110 km per jam. Longsoran gunung Montetok memicu terjadinya tsunami setinggi 200 meter
besar menghempaskan 30 juta meter kubik air waduk hingga melintasi bangunan bendungan Feiyan yang berketinggian 262 meter atau overtopping. Lalu menerjang dan menghancurkan sejumlah pemukiman di lembah sungai Piave, Langeron, San Martino, Pirago, Rivalta, Villanova, Vai, dan Costisago. Tercatat 1.910 orang tewas ketika lebih dari 1.000 unit rumah hancur dan memaksa lebih dari 5.000 warga mengungsi ke tempat lain. Bencana bendungan Faion menjadi sejarah kelam dalam industri konstruksi di Italia. Sejak peristiwa 9 Oktober 1963 tersebut hingga sekarang, bendungan Faion tak lagi dioperasikan. Bangunan utama bendungan ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Insinyur proyek bendungan Mario Pancini bunuh diri ketika perkara bencana bendungan Faion ini akan disidangkan di pengadilan. Bendungan Banqiao, China. Bendungan Banqiao yang terletak di Provinsi Hainan sekitar 750 km sebelah barat Shanghai ini awal mulanya diklaim pemerintah China sebagai bendungan yang kuat, tidak bisa dihancurkan dan diklaim mampu menahan banjir bandang yang datang setiap 1000 tahun sekali dengan curah hujan 300 mm per hari di China. Pembangunan bendungan ini dimulai pada April 1951 dengan konsultan dari Uni Soviet yang sekarang Rusia dan selesai pada Juni 1952. Bendungan Banqiao di atas sungai Ru dibangun untuk mengendalikan banjir sebagai respon atas banjir parah di Dashwai pada tahun 1949 dan 1950, sekaligus menjadi pembangkit tenaga listrik. Bendungan yang pertama dibuat dari konstruksi tanah liat setinggi 24,5 meter, namun begitu bendungan selesai dibangun dan difungsikan, bagian bendungan dan pintu air mengalami keretakan. Atas saran seorang insinyur dari Soviet, bendungan diperbaiki dengan desain yang baru dan menggunakan konstruksi yang lebih kokoh, yaitu menggunakan material besi dan karenanya bendungan ini dikenal dengan nama bendungan besi. Ahli hidrologi terkemuka di China, Chen Xing, dilibatkan dalam proyek perbaikan bendungan dengan desain baru ini. Tapi Chen Xing mengkritisi pemerintah yang membangun banyak bendungan di lembah, dan Chen Xing merekomendasikan pembangunan 12 pintu air untuk bendungan Banqiao. Namun sarana ini tidak dipenuhi pemerintah hanya membangun 5 dari 12 pintu air yang disarankan Chen Xing. Dan pada Agustus 1975, kawasan Hainan diterpa badai super tifon Nina yang mencurahkan air hujan sangat lebat. 1060 mm dalam satu hari, jauh melebihi curah hujan tahunan yang rata-rata 800 mm. Menurut para pakar iklim di China, hujan yang turun dalam sehari tersebut merupakan hujan yang terjadi sekitar sekali dalam 2000 tahun. Hujan sangat lebat itu menyebabkan permukaan air Sungai Hong, induk Sungai Ru di kota Zumadian meninggi, dan pada 6 Agustus 1975, permintaan untuk membuka bendungan ditolak. Esoknya permintaan diterima namun komunikasi gagal mencapai bendungan akibat terputusnya kawat penghubung atau telex. Pada 8 Agustus 1975, anak bendungan Shimantan yang dirancang untuk menahan banjir yang terjadi 1 dalam 500 tahun, gagal membendung luapan air yang datang 2 kali lipat. Setengah jam kemudian, air menjebol bendungan Banqiao yang diikuti jebolan 62 bendungan lain di sekitarnya. Luapan air yang dilepaskan bendungan Banqiao mencapai total 15.738 miliar meter kubik air dan menghasilkan gelombang selebar 10 km dan setinggi 3-7 meter di sweeping yang kemudian menerjang ke dataran di bawahnya dengan kecepatan 50 km per jam dan menenggelamkan hampir sepanjang 55 km dengan lebar 15 km dan langsung menciptakan danau dadakan raksasa. Kegagalan bendungan Banqiao menyebabkan 26.000 lebih orang kehilangan nyawa seketika dan 145.000 orang lainnya tewas di kemudian hari akibat berbagai penyakit pasca banjir bandang dan kelaparan. Tapi data korban yang dirilis pemerintah China itu diragukan mengingat masih banyaknya korban yang tak terdata. Diperkirakan jebolnya bendungan Banqiao menewaskan 230.000 orang, konstruksi yang buruk dan kurangnya jumlah pintu regulasi air yang disebut-sebut turut memicu runtuhnya bendungan Banqiao yang kokoh tersebut ketika diterpa badai. Bendungan Yong'an dan Xingfa. Bendungan Yong'an dan Xingfa di Morin Dawa-Daur yang termasuk wilayah kota Hulen-Buir-Luber. Beberapa waktu yang lalu, sebuah video di media sosial berhasil merekam jebolnya 2 bendungan ini saat kota-kota di wilayah Mongolia dalam China diguyur hujan ekstrim. Video tersebut menunjukkan bendungan Yong'an dan Xingfa di Morin Dawa-Daur yang termasuk wilayah kota Hulen-Buir-Luber. Pemicunya adalah tinggi air sungai Nuomin yang meningkat sehingga tembok bendungan runtuh dan menciptakan banjir bandang.
Pemerintah Ulun Buir menyatakan bahwa jebolnya dua bendungan ini mengakibatkan sekitar 16.600 jiwa terdampak dan lebih 20.000 hektar areal pertanian tenggelam. Menurut Biro Meteorologi Ulun Buir, wilayah ini menerima curahan hujan paling lebat dan curah hujan tertinggi yang terukur sekitar 223 mm. Pejabat di Biro Meteorologi menyatakan jebolnya bendungan-bendungan ini terkait langsung dengan melonjaknya debit dan tinggi muka air dalam bendungan.